Alright, dalam episode ini kita akan membahas yang namanya model binding. Coba dulu kita pergi ke Visual Studio Code kembali dan hover into root yang ada di sini. Dan Anda tahu bahwa sebenarnya jika kita lihat task controller, ini masih manual untuk pencarian ID-nya. Kenapa saya bilang seperti itu? Hanya karena di sini kita masih mencari di setiap apa yang kita ingin tampilkan. Contohnya seperti ini. Saya ingin mengedit ID yang mana? Maka di sini kita masukkan ID, terus di sini kita masukkan task find ID. Bisa nggak dibuat lebih simple? Bisa sebenarnya. Coba dulu, ini kan saya buat di sini task. Ini kita hilangkan dan coba kita refresh di browser, klik edit, tidak ada error. Kenapa bisa seperti itu? Hanya karena Laravel menggunakan yang namanya sistem model binding di sini. Jadi ketika misalnya ada data model di sini task, kemudian dia langsung tahu bahwa di sini adalah task. Nah, coba Anda lihat di browser, kalau misalnya kita edit di sini ada ID. Nah, jika misalnya kita lihat juga di terminal, di sini untuk root listnya, dia juga sudah tahu bahwa dia membuat di sini task. Jika untuk task ini mungkin tidak bisa kita select yang lain. Contohnya jika kita lihat di database, untuk task table, di sini tidak ada identifier kecuali ID. Artinya apa? Tidak ada yang unik lah lebih tepatnya bisa dibilang. Nah, oleh karena itu saya memutuskan untuk pergi dulu ke user, dan jika kita lihat di sini cuma ada 2 data dan identifiernya di sini yang unik cumanlah email dan ID. Nah, sebenarnya di sini kita butuh unik satu lagi, yaitu adalah username. Buat apa? Biar supaya kita bisa melihat spesifik user. Kira-kira seperti itu. Nah, coba dulu kita pergi ke terminal. Di sini saya akan generasi satu controller yang namanya user, PHP artisan make controller. Kita akan buat sini user controller dan saya enter. Jika sudah, sekarang coba dulu kita pergi ke Visual Studio Code dan harusnya ada di sini yang namanya user controller. Alright. Coba dulu sebelum kita melanjut di sini, ada baiknya jika misalnya kita pergi dulu ke web.php dan kita buat controllernya. Di sini coba kita buat root get untuk menampilkan semua users, maka kita buat sini users. Dan di sini saya akan buat array user controller class dan kita masukkan di sini index karena kita harapannya adalah masuk ke index method. Kira-kira seperti itu. Dan sekarang coba kita pergi ke user controller yang ada di sini. Nah, di sini kita akan tampilkan dulu semua user. Return view, kita masukkan di sini users, kemudian nama filenya itulah index. Dan di sini kita akan masukkan users dan user kita akan get di sini. Nah, user dapat dari mana? Kita akan mendapatkannya dari app model user, ya. Jika ada di sini saya sudah masukkan dia. Coba kita pergi ke browser, saya akan buat di sini users. Dan jika ada view user index not found. Saya sengaja tidak langsung membuat view-nya biar supaya Anda melihat step by step jika misalnya dia error. Nah, berarti sekarang tugas kita adalah membuat view untuk users index. Coba dulu pergi ke resources, view. Di sini kita akan buat satu folder dengan nama users, kemudian dalamnya kita buat index.blade.php. Kita bisa copy apa yang ada di dalam home.blade.php dan kita paste di index.blade.php yang ada di user tadi. Nah, di sini saya akan buat dulu container di dalamnya. Dan di sini untuk H1 kita akan buat all users. Nah, kemudian di sini saya akan buat dulu for each untuk users as user. Dan di sini kita buat end for each. Ya, Anda sudah pasti familiar dengan ini karena kita hanya ingin menampilkan data di sini. Saya akan buat di sini anchor dan URL-nya kita belum punya, namun nanti kita akan buat. Di sini saya akan buat user name. Refresh di browser. Harusnya di sini muncul 2 user. Coba dulu sebelum kita melanjutkannya saya akan generasi beberapa user dulu. PHP artisan tinker. Anda tahu karena Anda sudah belajar, kita akan memasukkan factory di sini. Kita buat di sini app models user, kita buat sini factory dan coba kita buat usernya itu kira-kira 10 saja dan kita buat sini create. Maka dia akan membuatkan 10 user untuk kita. Sekarang kita refresh di table plus, harusnya sudah ada 10 user masuk karena totalnya adalah 12. Coba kita refresh di Firefox, maka di sini muncul semua usernya. Nah, sekarang bagaimana cara kita melihatnya satu persatu? Oke. Pertama pasti kita membuat root baru pada web.php pastinya di sini. Coba kita buat di sini root get dan cara pertama dulu yang kita lakukan users. Di sini kita bisa buat user ID lah misalnya seperti itu. Kita buat wildcard ID di sini dan di sini kita buat user controller dan di sini kita buat class dan di sini kita buat lagi show misalnya nama metodenya. Nah, sekarang kita pergi ke user controller kembali. Kita akan buat metode baru di sini dengan nama show. Dan di sini kita accept ID dan saya akan buat di sini user find ID ya. Jika misalnya sekarang kita return view
Oh ya, by the way, di sini sebenarnya bisa kita langsung patching ke sini ya, user show. Saya akan buat di sini dulu user dan langsung kita buat di sini user find ID daripada kita masukkan URL yang ada di sini. Jadi seperti ini saja sudah cukup sebenarnya. Alright, jika sudah, sekarang tugas kita adalah membuat view-nya tepat di users folder yang ada di sini. Show.blade.php. Ya, kita copy apa yang ada di users di index ini, kita paste di sini. Oke, for each ini kan kita hilangkan dan H1 ini kita ganti menjadi user name. Harusnya Anda sudah menebak bahwa sebenarnya ini akan berhasil ketika misalnya kita sudah kunjungi dengan menggunakan ID-nya. Kita refresh di browser. Saya akan pergi ke sini 1, maka di sini Irsyad A Panjaitan. Kita buat di sini 2, maka di sini Sri Rahayu. Coba dulu kita pergi ke users index. Coba dulu kita sini. Ini kita kasih dulu URL secara manual. Users ID. Refresh di browser. Kita pergi ke users dulu. Dan coba dulu kita pergi ke sini. Maka di sini muncul dia. Kembali kita pergi ke sini, maka muncul dia. Dan jika Anda lihat di browser, dia langsung tahu bahwa ini menggunakan ID untuk identifiernya. Dan Anda tahu lagi bahwa sebenarnya jika kita menggunakan yang namanya task tadi atau model binding tadi, bisa dengan tidak cara menggunakan sekarang ini. Ya, ini akan saya hapus. Ya, kita akan buat di sini user dan di sini daripada kita buat ID, maka di sini kita buat user. Ya, sekarang kita refresh di browser, maka sekarang jika Anda lihat tidak ada apa-apa di sini. Kenapa seperti itu? Oke, coba dulu kita pergi ke yang ini misalnya. Tidak juga ada apa-apa. Kenapa seperti itu? Hanya karena di sini kita buat user, sementara pada web.php tadi di sini kita accepting yang namanya ID. Nah, kalau Anda ingin menggunakan yang namanya model binding, usahakan nama identifiernya itu sama dengan apa yang Anda tulis di sini atau nama wildcardnya lah bisa dibilang. Maka di sini kita akan buat user. Refresh di browser, maka sekarang muncul namanya. Karena di sekarang kita buat user di sini, maka di user controller ini akan otomatis dibilangnya bahwa tunjukkan user berdasarkan ID yang didapat dari wildcard tersebut. Kira-kira seperti itu. Sekarang harusnya Anda sudah tahu karena mereka satu variabel, kita bisa compact di sini dengan begini saja. Lebih singkat daripada sebelumnya. Refresh di browser, kita pergi ke users dan saya akan pergi ke Lorna misalnya. Maka muncul dia di sini. Tapi bagaimana ketika misalnya kita ingin identifiernya yang lain, bukan ID gitu. Nah, jika misalnya kita buat seperti ini juga oke. Tapi apakah ini kelihatan bagus? Tidak sebenarnya. Kita tidak tahu bahwa sebenarnya user 9 itu adalah Lorna. Bagaimana ketika misalnya Anda ingin beritahu kepada teman Anda, follow dong aku, apa URL-nya? User slash ini gitu. Masa kayak gitu? Kan tak lucu aja. Nah, disinilah kita butuh yang namanya identifier yang sifatnya itu unik. Nah, jika misalnya kita perhatikan pada tabel plus, di sini yang unik cumanlah ID dan juga email. Sementara itu, email tidak mungkinlah kita buat di URL. Kenapa seperti itu? Karena ada @ simbol di sini yang mana itu tidak bisa kita jadikan URI, kira-kira seperti itu. Maka oleh karena itu saya memutuskan di sini untuk membuat satu field ke dalam users table ini dengan nama username. Pergi ke browser. Oh ya, by the way, di sini kita bisa melakukan yang namanya membuat migration kembali. Namun kan kita masih belajar di sini, jadi tidak ada data yang penting di sini. Kira-kira seperti itulah. Maka oleh karena itu, sekarang kita bisa pergi ke Visual Studio Code dan coba hover into database yang ada di sini. Migration yang ada di users table pastinya. Ya, di sini kita akan tambahi secara manual dia. Kita buat sini username dan saya ingin dia paling banyak karakternya cuma 25. Saya pastikan dia unik ya. Dan tidak saya pastikan dia nullable, harus ada seperti itu kira-kira. Jika sudah, sekarang kita bisa pergi ke terminal kembali, PHP artisan migrate. Ya, di sini jika misalnya kita run PHP artisan migrate fresh, yang dia lakukan adalah memasukkan 2 user yang dari seeder. Coba dulu kita pergi ke database tadi dan di sini ada seeder. Untuk user seeder ini, coba dulu ini comment untuk collect-nya. Ya, seperti ini. Dan ya coba kita masukkan di sini user factory dan kita buat di sini count 10 dan kita akan create. User factory kan tidak ditemukan jika misalnya tidak import di atas sini ya. So use up models. Kita buat sini user. Alright, jika sudah sekarang kita bisa pergi ke terminal kembali. PHP artisan migrate fresh dan kita buat sini seed. Harusnya datanya masuk tapi tidak. Kenapa seperti itu? Hanya karena di sini username itu sifatnya tidak nullable.
yang dibilang di sini field username doesn't have default value. Default value untuk username itu tidak ada, kayak seperti itu. Kenapa? Hanya karena jika misalnya kita perhatikan pada factory yang ada di sini, dia tidak ada untuk username. Nah, oleh karena itu coba dulu kita copy dan paste, sini kita buat username. Sekarang kita pergi ke terminal kembali, saya akan ulangi lagi yang tadi. Enter. Maka sudah berhasil. Jika kita refresh di Table Plus, maka dia sudah ada field username di sini. Alright, jika sudah, sekarang ini bisa kita jadikan identifier jika Anda tidak tahu. Bagaimana caranya? Saya pertama akan memperkenalkan satu keyword baru dengan Anda yang namanya get root key name-nya. Di mana kita letak? Itu bisa kita letak tepat di app models. Di sini ada user.php yang mana kita bisa memperkenalkannya di sini untuk identifiernya apa. Coba saya buat di sini public function untuk get root key name. By default dia akan return ID di sini, tapi hanya karena kita ingin mengubahnya menjadi username, kita buat di sini menjadi username. Sekarang coba kita refresh di browser, harusnya ini akan sudah not found. Kenapa seperti itu? Hanya karena dia tidak akan mengenali lagi identifier dari ID, melainkan dia akan mengenali dari username. Coba dulu kita pergi ke Table Plus, kita copy username yang ada di sini dan kita paste di sini. Maka muncul dia. Oke, jika sudah, harusnya Anda sudah tahu apa step selanjutnya, yaitu pergi dulu ke views yang ada di resources. Di sini ada users index. Daripada user ID kita buat di sini, maka kita bisa menggantinya menggunakan username. Refresh di browser. Dan sekarang coba kita pergi dulu ke user secara manual aja dari URL-nya. Nah, sekarang coba kita klik yang ini Gerhard, dan jika Anda lihat di sini dia masuk ke username. Nah, benefitnya apa ketika misalnya Anda menggunakan root name tadi? Oke, watch what happen. Ketika misalnya kita pergi dulu ke web.php yang ada di sini. Coba ini saya akan buat nama rootnya itu user show. Jika sudah, sekarang kita bisa pergi kembali ke sini. Daripada kita buat seperti ini, kita akan buat dia seperti ini saja. Root user show, kita akan accept di sini yang namanya username. Oke, jika sudah, sekarang kita refresh di browser, harusnya ini kan sudah berjalan dengan apa yang kita inginkan. Klik misalnya Jacin Vouchik apa sih namanya, gitu. Maka harusnya sudah muncul di sini. Jika Anda ragu, Anda bisa tampilkan juga di user show.php ini ya. Dan coba kita buat di sini small text secondary. Harusnya kita bisa buat di sini. Nama username-nya apa? Username. Refresh di browser, harusnya muncul di sini dia. Tidak ada salahnya jika kita masukkan di dalam H1 ini ya. Seperti ini kira-kira. Alright, refresh. Ini dia. Muncul username-nya. Sesuai apa yang ada di sini. Oke, sekarang coba dulu kita pergi ke sini dan kita paste di sini, maka harusnya sudah muncul juga dia. Namun sebenarnya jika misalnya Anda tidak buat di sini username, bisa juga. Kita buat di sini misalnya user, maka dia akan langsung tahu bahwa identifier yang akan dibuat di sini adalah username. Coba misalnya kita refresh, maka hasilnya akan sama saja. Mungkin di sini akan tidak apa-apa, namun kita pergi dulu ke user. Nah, kita klik misalnya dulu yang Mr. Joanna Rat ini. Hasilnya sama saja, which is very cool. Dan Anda tahu lagi bahwa sebenarnya jika Anda malas menggunakan get root key name pada modelnya yang ada di sini, Anda bisa totally menghapusnya. Dan kemudian jika kita refresh di browser, ini akan tidak ketemu karena by default dia akan identifier dari ID user yang ada di database. Nah, kemudian bagaimana cara memperkenalkannya? Anda bisa menggunakannya langsung dengan key di web.php yang ada pada root tadi. Di sini daripada kita buat user seperti ini yang defaultnya akan dianggap ID, maka kita bisa buat di sini :username. Maka dia akan tahu bahwa sebenarnya identifiernya adalah username. Alright, refresh di browser. Oke, dua memang tidak ada di sini. Coba kita dulu kembali ke awal. Kita harusnya berharap di sini kalau memakai username itu pasti sudah bisa. Oh my god, very very cool. Ya, Anda sudah belajar banyak di sini sebenarnya untuk masalah root model binding, bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana cara mengatasinya. Alright. Dan sekarang untuk task ini, pertanyaannya kan kalaulah misalnya task ini bagaimana cara membuat URI-nya, kan gitu. Nah, sementara jika misalnya kita pergi ke terminal, kita buat PHP artisan root list di sini, maka yang otomatis akan menjadi seperti ini. Ya, Anda bisa handle itu dengan cara apa yang kita lakukan sebelumnya. Karena pun ceritanya saat ini, Anda tidak bisa melakukan seperti ini.
karena dia adalah task controller yang sifatnya resource. Nah, oleh karena itulah kenapa kita membutuhkan yang tadi di modelnya, yaitu menambahkan di sini spesifik key unik untuk URL-nya. Get root key name, apa nama field yang Anda ingin select gitu kira-kira. Jika misalnya ID, ya tak usah pakai ID pun udah defaultnya ID. Jadi tidak mesti seperti itu. Jadi ketika misalnya ingin seperti itu, entah Anda mempunyai user resource, maka Anda bisa menggunakan yang tadi sistemnya seperti itu. Anda identifier di sini by username, kira-kira seperti itu. Alright, jika sudah, saya akan melihat Anda di video berikutnya.